Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan serangkaian informasi terhangat dan inspiratif. Kita awali Tera News dari Madiun, Jawa Timur. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Madiun telah menerima laporan terkait pelanggaran netralitas aparatur sipil negara dan kepala desa. Sejumlah kepala desa dan seorang ASN diduga terlibat dalam kampanye dan memihak kepada salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Madiun. Dinamika politik di Kabupaten Madiun, Jawa Timur kian memanas. Foto percakapan sejumlah oknum kepala desa yang diduga mendukung paslon tertentu di aplikasi WhatsApp tersebar di media sosial. Akibatnya, sebanyak 4 kades dan 1 orang ASN dilaporkan ke Bawaslu setempat. Ketua Bawaslu Kabupaten Madiun Slamet Widodo mengatakan pihaknya telah melakukan kajian awal terkait adanya laporan tersebut melalui rapat pleno. Dari hasil kajian awal itu, pelapor dinilai masih belum memenuhi syarat laporan hingga harus melengkapinya. Beberapa kepala desa dan ASN yang dilaporkan yakni Kepala Desa Tiron, Gunung Sari, Sendang Rejo, dan Kepala Desa Ngengor, serta 1 orang oknum ASN. Berdasarkan laporan, mereka dianggap melanggar netralitas dan berpihak kepada salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Madiun. Disampaikan kepada pelapor untuk memenuhi syarat yang harus kita. Apa aja? Ya, nanti yang bertanya akan dengan kepala laporan. Unsur-unsur laporannya sudah masuk dokter ya? Laporan sudah diterima dan diberi tanda penerimaan laporan oleh Bawaslu. Dan laporan itu setelah diterima kan dilakukan kajian awal dan pembahasan. Hasilnya hari ini disampaikan kepada pelapor untuk melengkapi kekurangan persyaratan. Terus diberilah waktu 2 hari untuk memenuhi kekurangan persyaratan tersebut. Ini terkait apa sih Pak? Terkait dengan netralitas kepala desa terhadap pelaksanaan pilkada. Ada beberapa kepala desa yang dilaporkan, kepala desa Tiron, kepala desa Sendang Rejo, kepala desa Gunung Sari, Camat Madiun, dan kepala desa Ngengor, kecamatan Ngengor. Diketahui kepala desa dan ASN yang terlibat dalam politik bisa dikenakan pasal 71 Jo pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Wito Koparsidjo melaporkan untuk Lentera TV. Kita ke informasi selanjutnya. Hanya gara-gara memakai kaos sebuah perguruan silat, seorang remaja yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur meninggal dunia setelah dianiaya kelompok silat yang lain. Korban mengalami patah kaki dan luka di bagian dada. Peristiwa tersebut terjadi di Frontage Road, Kecamatan Kudangan, Sidoarjo. Awalnya korban berinisial LDP yang berusia 15 tahun berboncengan naik sepeda motor bersama temannya dari arah kota Surabaya menuju Kabupaten Sidoarjo. Namun saat melewati flyover Waru Sidoarjo, tiba-tiba mereka dikejar kelompok lain. Setelah berhasil memotong laju korban, 2 tersangka ARP, 20 tahun warga Kecamatan Kepo Baru, Kabupaten Bojonegoro, dan LH, umur 24 tahun warga Kecamatan Taman Sidoarjo langsung menganiaya korban. Akibat penganiayaan brutal ini, korban mengalami patah kaki setelah terjatuh dari sepeda motor dan luka di dada akibat ditendang oleh tersangka. Oleh warga, korban yang tak sadarkan diri dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo. Namun naas, korban RDP meninggal saat menjalani perawatan di rumah sakit milik Pemkab Sidoarjo ini. Tim Resmot Satreskrim Polresta Sidoarjo melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa para saksi mata. Polisi akhirnya berhasil meringkus kedua tersangka dan mengamankan barang bukti berupa sepeda motor dan kaos perguruan silat. Pelajar alamat Desa Karangbong, Kecamatan Gedangan. Korban atas inisial RDP ini meninggal dunia sewaktu menjalani perawatan medis di RSUD Kabupaten Sidoarjo. Kemudian yang kedua, saudara FF, laki-laki 16 tahun, pelajar Desa PP Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Korban mengalami patah kaki.
Ya, jadi ada 2 korban, yang satu meninggal dunia, yang satu mengalami patah kaki. Kemudian dari olah TKP yang kami lakukan, kemudian pemeriksaan saksi-saksi yang ada di lapangan, dan selanjutnya dari Satreskrim Polresta Sidoarjo segera melakukan upaya pengejaran terhadap tersangka atau pelaku dan berhasil melakukan penangkapan terhadap saudara inisial AST alias K. Yang pertama, laki-laki 20 tahun, alamat Desa Sumbergede, Kecamatan Kebon Baru, Kabupaten Bojonegoro. Kemudian yang kedua, saudara inisial LH, laki-laki 24 tahun, alamat Desa Wager, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Jadi saat ini kedua tersangka ditahan di Rutan Mapolresta Sidoarjo untuk menjalani proses hukuman selanjutnya. Kedua tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Alan Sori melaporkan untuk Lentera TV. Sesaat lagi kita akan membahas tentang batik yang menarik minat warga internasional. Jadi tetap bersama kami di Tera News. Kembali Anda menyaksikan Tera News. Batik sebagai warisan budaya Indonesia menjadi suatu hal yang baru dan spesial saat dipresentasikan pada Lokakarya Learn the Art of Batik yang dihadiri oleh warga internasional di Washington DC. Dan mereka bilang hasilnya tuh sampai mereka frame gitu untuk dipasang di rumahnya. Jadi itu unik sekali untuk saya. Reaksi seperti inilah yang membuat Ratna Carey tak pernah bosan memperkenalkan batik kepada warga asing. Saya hanya ingin ada sesuatu yang saya bisa sumbangkan ke negara, dan batik itu kan indah sekali, sangat unik, sangat spesial. Saya tidak pernah belajar secara resmi dan saya pikir saya bisa kok untuk memperkenalkan batik. Ternyata banyak yang nggak tahu batik itu apa, dan begitu mereka tahu apresiasinya tinggi sekali, dan itu yang membuat saya lebih semangat. Seperti pagi ini, Ratna yang sudah 5 tahun menetap di Amerika mengikuti tugas suami menjadi pengajar pada acara workshop Learn the Art of Batik.
Event ini diadakan di National Defense University, Washington, D.C. oleh organisasi Spouses of International Cultural Exchange atau SPICE. Anggotanya adalah para istri perwira militer dari 40 negara yang sedang belajar di institusi pendidikan tinggi di bawah Departemen Pertahanan AS. Jadi organisasi ini adalah organisasi di bawah National Defense University, Departemen Pertahanan Amerika. Ini sekolah untuk para perwira tinggi militer dari seluruh dunia dan saya bertugas sebagai program koordinator untuk istri-istrinya. Selain memperkenalkan budaya suatu bangsa, program rutin SPICE juga menjadi cara membangun komunitas seperti dijelaskan Maura Turner yang menangani mahasiswa internasional di kampus ini. Our way of creating community and support for the spouses of our international students. And Batik is a great way to really break the ice with our group, to do something with our hands, do something together. It's a cultural history, but it's also a community building activity. Dena Parashivu yang berasal dari Rumania menikmati mempelajari teknik membatik untuk pertama kalinya. We have something similar at home in Romania with the eggs, but this one with the textile is wonderful. It was quite difficult. You have to have some skills, to do it. And it takes a lot of time, to master it. Jihan Shoki dari Mesir senang mempelajari seni dan kerajinan tangan yang langsung dipraktekkan seperti ini. It needs a lot of accuracy and it needs lots of effort and patience. I loved it. Anything that you do with your own hands, it teaches you patience. And when you see the final product of it, it gives you happiness and it gives you a good feeling. Walau perlu kesabaran mengajarkan batik kepada publik asing, namun melihat semangat para peserta, Ratna merasa puas dan akan terus memperkenalkan batik dimanapun ia menetap. Betapa Indonesia ini, terutama Jawa, adalah memiliki seni yang amat tinggi dan yang harus kita pertahankan dan sebanyak-banyaknya disebarkan dan diberitahu kepada masyarakat luas bahwa Indonesia ini betul-betul suatu negara dengan kebudayaan yang sangat tinggi. Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA. Sebuah perusahaan robotika asal Texas, Amerika Serikat membuat perangkat yang dilengkapi beragam sensor untuk mempermudah pembuatan film. Lengan robot dengan pengendali gerak ini diperkirakan akan mengubah cara pembuatan film dan iklan di masa depan. I've got this tablet and I've got this wand. I use the trigger on the wand. When I squeeze that, it's like I'm virtually grabbing the camera. Robot pengendali gerak sudah dipakai dalam pembuatan film selama beberapa dekade, tapi punya reputasi buruk karena tidak praktis untuk digunakan menurut para ahli. So our mission has been to change that and to make it as simple and intuitive as possible. Sisu adalah perusahaan robotika Texas yang membuat robot film. The director can say, I want the camera here, and then I want it over here. And so we've even put the controller in the hand of the director and said, pull this trigger and show me what you mean. And they'll just pull the trigger and just move their hand, and the camera just follows the movement of their hand. Lengan robot film Sisu mirip lengan robot dalam pembuatan mobil yang memerlukan presisi. Menurut perusahaan ini, rahasianya adalah kombinasi sensor dan akselerometer yang membuat kamera lebih mudah dan lebih cepat dimanipulasi. Ini penting dalam pembuatan film laga, di mana pengambilan sebuah adegan perlu dilakukan beberapa kali. You'll see it in the, in the action movies too, where somebody busts through a wall. So they break through the wall first, doing this shot, then they have somebody jump through the wall, doing that same shot, and then they put them over top of each other, and it looks like the person just broke through the wall. Menurut pakar robotika bioskop Jeff Lennell, yang perusahaan tempat ia pernah bekerja menggunakan robot bagi film fiksi ilmiah Gravity, dengan teknologi Sisu, pembuatan film jadi lebih mudah. Person on the street that can play a video game can make that robot do something in half a day or a day, which is great. So they've definitely democratized it, and these things are becoming much more usable. Pembuatan film tampaknya akan menjadi jauh lebih realistis berkat adanya teknologi robot pengendali gerak yang dilengkapi dengan berbagai sensor ini. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.
Dan informasi dari Texas tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Catherine Ellison, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.